anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar kalian? Ibu yakin dan percaya kalian tetap semangat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di ibadah PA TK SD Kristen Pelita yang rutin diadakan setiap minggunya. Nah, anak-anak, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kalian, ambil posisi yang baik, ya. Jaga sikap selama ibadah. Sikapnya harus sopan dan santun. Ikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Kita mulai dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Supaya ibadah ini dapat menjadi kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami beroleh berkat-Mu yang terbaik. Bapa di surga, berkati anak-anak yang ada di rumah Tuhan, berikan kepada mereka ketenangan, hikmat, supaya mereka dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dan bagi pelayan yang akan melayani saat ini Tuhan, baik itu yang menyampaikan firman maupun hamba Tuhan dan pemusik, biarlah Engkau urapi sehingga boleh melaksanakan pelayanan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Nah, anak-anak, betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyatakan kebaikannya dalam setiap hembusan nafas kita. Sudah selayaknya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Ibu mengajak kalian untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Bapa, Engkau baik. Firman Tuhan dengan bernyanyi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, bangkit berdiri.
pujian. Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nantinya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Kau berkati Tuhan, berikan kemampuan sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, kami mohon ampun Tuhan, supaya kami layak untuk terus menerima berkat-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Ibu hari ini mau tanya sama kalian yang ada di rumah gitu ya. Kalau misalnya orang tua kalian atau salah satu orang tua kalian pergi gitu ya, pergi entah keluar kota, entah pergi kemana kayak gitu ya, biasanya apa yang akan kalian tanyakan ketika tahu mama atau papahnya pergi gitu ya, mau pergi gitu ya? Biasanya kalian tanya apa? Mama, papa, mau kemana? Ya, terus apalagi pertanyaannya biasanya? Sampai kapan? Pulang kapan? Gitu ya. Terus biasanya ada pertanyaan apa lagi? Ngapain? Ngapain di sana? Gitu ya. Mau kemana? Ngapain? Kapan pulang? Ya, seperti itu ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah tanya nih sama Tuhan Yesus ya, di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-36 ya. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-36 dikatakan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Ya, Tuhan Yesus jawab, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ya, dia pernah tanya murid-muridnya, murid ya salah satunya adalah Petrus tanya, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Gitu ya. Tuhan jawab bahwa dia akan pergi ke tempat yang mereka nggak akan ikut saat ini, gitu. Tapi suatu hari kalian akan pergi ke tempat di mana aku akan pergi. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mau pergi kemana sih? Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-murid nih, mau kemana? Ya, hari ini ya kita belajar bahwa Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid. Ceritanya adalah setelah kebangkitan, ya. Dia akan pergi meninggalkan murid-murid karena tugasnya di dalam dunia ini sudah selesai. Ya, apa tugas Tuhan Yesus? Untuk mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan sekarang dia sudah pergi, dia akan pergi ke tempat di mana ia berasal, itu surga. Dia akan kembali ke surga. Untuk apa? Ya, untuk melakukan sesuatu bagi murid-muridnya. Hari ini kita akan belajar satu hal. Tema kita, Allah memberikan hidup yang kekal. Ya, kalian bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Jadi karena Tuhan Yesus sudah selesai mengerjakan tugasnya dalam dunia ini sesuai dengan kehendak Bapa, maka ia akan kembali ke rumahnya, dia akan kembali ke surga ya. Dan sebelum ia pergi, sebelum ia pulang ke rumahnya, Tuhan Yesus katakan ya kepada murid-muridnya, waktu dia meninggalkan murid-muridnya, dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, "Jangan gelisah hatimu." Ya, apa maksudnya? Apa artinya nggak boleh gelisah ya? Jangan takut. Jangan gelisah itu sama artinya dengan jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Kenapa? Kenapa nggak boleh gelisah, nggak boleh takut, nggak boleh sedih, nggak boleh khawatir? Selanjutnya Tuhan Yesus katakan, "Percayalah juga kepadaku, ya, aku akan pergi. Kalian nggak boleh takut, nggak boleh gelisah, nggak boleh khawatir, ya, jangan sedih. Tetapi percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Yakinlah apa yang Allah firmankan akan terjadi. Apa yang Yesus janjikan pasti akan digenapi." Tuhan Yesus menjadikan sesuatu kepada murid-muridnya ya. Apa janji Tuhan kepada murid-muridnya ya? Ayat yang kedua ya, dia akan pergi kemana tadi? Ke surga. Surga adalah rumah Bapaknya. Di ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi buat apa Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya? Pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi murid-muridnya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ia juga berjanji nanti dia akan datang kembali, ya, untuk menjemput murid-muridnya, menjemput setiap orang yang percaya, ya, supaya di tempat Yesus berada, kita juga ada di sana. Ya, Tuhan Yesus akan datang kembali membawa anak-anak yang percaya kepada Tuhan, membawa kita semua, ya. Nah, di antara para murid itu ada yang tanya, ya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, ya. Tuhan katakan, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jalannya yang melalui Yesus, melaluiku. Kamu gak akan tahu kemana aku pergi, tetapi aku akan bawa kamu. Aku akan tunjukkan jalannya, karena jalannya harus melalui aku, ya. Yesus sendirilah jalan itu, yaitu jalan menuju ke surga. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali, akan bawa kita ke tempat dia berada, ke surga, melalui Tuhan Yesus, ya. Dan bukan hanya itu, ya, Tuhan pasti tahu, ya, kalau ia pergi meninggalkan murid-muridnya dalam dunia ini, murid-muridnya akan, yang pertama Tuhan katakan jangan gelisah. Murid-muridnya pasti, Tuhan Yesus kenapa bilang seperti itu? Karena Tuhan Yesus tahu murid-muridnya pasti akan merasa sedih, merasa takut, merasa gelisah, ya, merasa kesepian, gitu, ya. Maka Tuhan Yesus katakan, ya, aku akan pergi, jangan takut, jangan sedih, gitu, ya. Dan Tuhan Yesus tahu murid-muridnya pasti akan sedih, akan kesepian, gitu, ya. Maka Tuhan berjanji kepada mereka untuk menghibur hati mereka yang sedang sedih. Sama seperti ketika papamu atau mamamu pergi meninggalkan rumah, pergi, gitu, ya, pergi dari rumah, gitu, ya, entah pergi kemana, gitu, ya. Biasanya salah satu papa atau mamanya, kalau terpaksa harus dua-duanya, biasanya akan menyuruh kakakmu untuk menjagamu. Kalau kamu sudah cukup besar, mungkin ditinggal, ya, ada ya mungkin yang pernah ditinggal sendirian di rumah. Dan biasanya tinggal sendirian di rumah supaya kamu gak kesepian, kamu juga dikasih temen, gitu, ya. Misalnya boleh dikasih HP, ya, boleh nonton TV supaya kamu tidak kesepian di rumah, ya. Tuhan Yesus juga tahu waktu dia akan pergi, dia akan kembali ke surga, pasti murid-muridnya akan merasa kesepian, bahkan mungkin akan merasa ketakutan, akan merasa sedih, gitu, ya. Maka Tuhan Yesus berjanji, ia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menolong para murid, untuk menemani para murid dan menghibur para murid. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga akan mengajar, mengingatkan apa yang Tuhan Yesus firmankan. Dan Roh Kudus inilah yang memberi kemampuan dan kekuatan kepada para murid untuk berkhotbah, memberitakan Injil, mengajar banyak orang, dan menulis Alkitab Perjanjian Baru. Dan Roh Kudus juga yang menjaga Alkitab ini tetap aman selama ribuan tahun hingga hari ini. Alkitab masih bisa kita baca, masih kita bisa dapati, ya, kita masih bisa mendengarkan berita Alkitab. Dan para murid Yesus yang disebut rasul-rasul, ya, mereka memberitakan Yesus, ya, sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Karena Roh Kudus sudah bersama dengan mereka, maka murid-murid pergi memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dari antara orang mati, dan yang akan datang kembali menjemput orang percaya yang akan kemudian hidup selamanya bersama Tuhan di surga yang kekal, ya. Jadi berita tentang Yesus, yaitu Yesus yang mati, yang disalib, yang bangkit, yang naik ke surga, dan yang memberikan hidup yang kekal, itu diberitakan oleh para murid sampai hari ini. Dan janji, ya, bahwa Yesus akan kembali masih dia janjikan sampai hari ini. Tuhan Yesus sudah datang kembali belum? Belum. Tapi dia akan kembali gak? Pasti, karena dia tidak pernah ingkar janji. Suatu hari nanti dia akan kembali sesuai dengan janjinya, ya, bahwa dia akan kembali menjemput setiap kita untuk menempati tempat yang Tuhan Yesus dan sediakan saat ini, ya. Dan waktu banyak para murid ini
orang yang adalah percaya dan bertobat, karena mereka ingin juga memperoleh hidup yang kekal. Mereka juga ingin pergi ke surga, ke tempat di mana Yesus berada, ya, ke tempat yang sempurna. Walaupun banyak juga di antara mereka yang tidak percaya, ya, banyak orang yang menolak berita ini, banyak yang menolak berita Injil. Mereka tangkap para rasul, mereka memenjarakan para rasul, bahkan ada yang menganiaya, bahkan ada yang membunuh para rasul. Ya, ada juga dari antara para rasul ini yang memberitakan Injil dibuang ke sebuah pulau, yaitu Pulau Patmos. Ya, namanya adalah Rasul Yohanes. Ya, salah satu daripada murid Tuhan Yesus pergi dibuang, ya, di Pulau Patmos. Di sana dia tinggal sendiri, gitu ya, diasingkan dari banyak orang, gak berkumpul lagi dengan teman-temannya, gak berkumpul dengan murid-muridnya, tapi dia tinggal sendiri sampai pada masa tuanya, ya. Dan suatu kali ketika ketika Yohanes ini sedang berdoa, sedang menyembah kepada Tuhan, gitu ya, Tuhan berbicara kepada Yohanes, ya, Yohanes, apa yang nanti kamu lihat harus kamu tuliskan, ya, harus kamu tuliskan apa yang kamu lihat, ya. Lalu Yohanes melihat satu penglihatan yang begitu indah. Dia melihat sebuah pintu terbuka menuju ke surga. Lalu ada tahta besar putih dan atap pelangi yang melengkung. Lalu ada seorang yang duduk di atas tahta. Kira-kira siapa ya yang dilihat oleh Yohanes sedang duduk di atas tahta? Ya, betul, dialah Allah. Dan di sekitar tahta itu ada sekumpulan besar orang dari berbagai macam suku dan bangsa. Ada berbagai macam kulit, ada yang putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit coklat, berambut pirang, berambut hitam, bermata biru, ya, bermata coklat, bermata hitam, ya, dan semuanya memakai jubah putih. Apa yang dilakukan oleh ribuan, mungkin berapa banyak orang, ya, nggak terhitung jumlahnya. Mereka sedang memuji Allah, ya. Siapa mereka ini? Orang-orang memakai jubah putih dari berbagai suku bangsa dan memuji-muji Allah di sekitar tahta Allah. Ya, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, yaitu orang-orang yang telah diampuni dosanya, yang dosa sudah dihapus dengan darah Yesus, dan mereka akan dibawa ke tempat Allah berada, yaitu di surga. Dan mereka akan hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Mereka tidak akan lagi ditinggalkan, mereka tidak akan lagi berpisah dengan Allah, tapi akan selama-lamanya bersama dengan Allah di tempat yang disebut dengan surga, ya, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perkabungan. Semua dosa dan semua hal yang buruk, semua hal yang menyedihkan tidak ada lagi di sana. Karena di sana semuanya sempurna, yang ada sukacita, kegembiraan, ya, kehidupan yang bahagia untuk selama-lamanya. Dan di surga tempatnya terang benderang, tidak akan ada malam di sana, tidak akan lagi kegelapan. Ya, itulah tempat yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Suatu penglihatan tempat yang begitu indah, dan di sana dia melihat Allah yang bertahta, dan banyak orang yang memuji Allah, dan mereka penuh dengan sukacita, ya. Dan inilah yang Rasul Yohanes tuliskan di dalam kitab Wahyu. Apa yang dia lihat, dia tulis dalam kitab Wahyu. Nanti kau bisa lihat, ya, baca di Alkitabmu, ya, kitab Wahyu, bagaimana Rasul Yohanes menggambarkan betapa indahnya surga itu. Nah, kalian mau tinggal di sana? Kalian mau pergi ke tempat itu? Ke tempat yang dilihat oleh Yohanes? Ke tempat yang begitu indah? Ya, mau? Oke, ya. Tapi ada syaratnya untuk pergi ke sana. Syaratnya apa? Syaratnya supaya jadi penghuni surga, ya,
bagaimana ya? Di dalam Wahyu pasal 21 ya, ayat 27 dikatakan ya, Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kalau kalian mau masuk ke surga, syaratnya apa? Nama kalian harus sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Maksudnya apa, Bu? Kalau namaku sudah terdaftar di kitab kehidupan anak domba, ya, maksudnya adalah untuk menuju ke surga, ya, namamu sudah tercatat di kehidupan anak domba. Maksudnya adalah kamu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Namamu akan tercatat waktu kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Kau bertobat dari dosa-dosamu, dosamu dihapuskan, dan kamu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, ya, sesuai yang Tuhan perintahkan, maka namamu akan dicatat. Jadi orang-orang yang dicatat namanya nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali akan dipanggil satu persatu, ya. Begitu menakjubkannya penglihatan Yohanes ini. Ia melihat luar rumah yang luar biasa yang Allah sediakan bagi umatnya, ya. Dan Allah Allah memberikan satu gambaran yang begitu indah tentang surga ini, ya, sehingga banyak orang ingin pergi ke sana, ya, ke tempat yang sempurna, ke tempat yang begitu indah, ke tempat yang terang benderang, ya. Kemudian ia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya. Ia tulis semua yang ia lihat di dalam kitab Wahyu, ya. Maka setelah Wahyu Yesus kepada Rasul Yohanes terakhir, Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang sangat penting, ya, sampai 3 kali dia katakan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, ya, sesungguhnya aku datang segera. Lalu ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera. Lalu ayat yang ke-20, ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Ya, Tuhan bilang, tuliskan semuanya dan aku pasti akan datang. Ya, akan datang untuk apa? Menjemput setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan, setiap anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan, ya, setiap anak-anak yang namanya sudah ditulis. Waktu kau percaya, kau bertobat, kamu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, namamu dicatat. Kamu tinggal tunggu dipanggil dan dibawa ke tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Ya, Tuhan Yesus sediakan saat ini rumah-rumah kita, ya, tempat-tempat bagi kita untuk nantinya kita akan dibawa ke sana. Ya, suatu saat nanti Yesus akan datang dan menjadikan surga yang baru, bumi yang baru yang sempurna, di mana setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal dan hidup bersama dengan Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah yang mungkin kata-kata kita, ya, tidak bisa menggambarkannya. Ya, apa yang kita pikirkan tentang surga mungkin tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Ya, surga jauh lebih indah dari apa yang pernah kita dengar dan apa yang kita pikirkan. Satu tempat di mana Allah berada, dan kita harus percaya, ya, saat ini dan selamanya Allah akan pelihara kita sampai kita bertemu dengan Allah di rumah, di tempat yang Tuhan sediakan di surga ini yang kekal. Karena Ia berjanji bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus akan dibawa ke tempat Ia berada. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Dia yang akan bawa kita ke sana, ke tempat Dia berada. Ya, siapa yang ingin ke sana? Tadi sudah tahu harus apa? Syaratnya harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, supaya kalian
bertemu dengan Tuhan Yesus dan hidup di dalam kerajaan surga, di mana akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan ya untuk anugerah yang luar biasa ya, dan kita dengan penuh percaya merindukan, menantikan ya, kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Tetaplah setia ya, tetaplah hidup dalam ketaatan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah Yesus Kristus sekarang Engkau berada di surga, menyediakan tempat bagi kami, supaya nanti ketika saatnya Engkau akan menjemput kami, Engkau akan datang kembali dan membawa kami ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami akan hidup bersama denganmu selama-lamanya dengan kekekalan, menikmati kesempurnaan, menikmati keindahan di dalam anugerah hidup yang kekal. Tuhan Yesus, biarlah dalam penantian kami mau menjadi anak-anak hidup dalam ketaatan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang merindukan selalu kehadiran Tuhan dan merindukan tempat di mana itu Engkau berada, itu surga yang kekal. Biarlah iman kami terus tetap bertumbuh dan kami terus tetap memiliki kepercayaan kepada Engkau sampai pada saatnya Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.